Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yumna Inas Abia, NIM 493, mata kuliah AIK 4 Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 3 soal UTS yang diberikan oleh Bapak Fahrudin. Soal yang pertama, bagaimana seharusnya seorang mahasiswa yang hidup di perantauan dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar? Jelaskan berdasarkan akhlak sosial. Sesuai dengan 8 akhlak sosial dalam Islam, kita diharuskan memiliki akhlak beberapa di antaranya akhlak saling menghormati, akhlak menjaga persaudaraan, akhlak saling tolong-menolong, dan akhlak musyawarah. Kita sebagai masyarakat pendatang baru harusnya menghormati masyarakat sekitar, terlebih dengan yang lebih tua. Sangat simpel, seperti menyapa atau menganggukkan kepala ketika berpapasan. Selain itu, kita juga harus menjaga persaudaraan dengan masyarakat sekitar dan saling tolong-menolong, tidak memiliki perasaan bodoh amat, karena kita jauh dari keluarga kita. Bisa jadi masyarakat sekitar yang akan membantu kita pertama kali ketika kita mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, kita harus memiliki akhlak musyawarah. Ketika kita ingin mengambil suatu tindakan yang kita ambil tersebut tidak merugikan masyarakat sekitar dan tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sekitar. Soal yang kedua, agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah. Jelaskan dan sertakan dalil yang menguatkannya. Hak dan kewajiban suami dan istri merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun keluarga sakinah. Di samping suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, keduanya juga harus memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan erat dengan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, yaitu pertama, suami istri harus saling setia dan memegang teguh tujuan perkawinan. Kedua, suami istri harus saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan berlaku jujur dengan yang lain, sehingga terciptanya komunikasi yang baik dalam keluarga. Di samping mempunyai kewajiban bersama, suami dan istri dalam berumah tangga tentunya memiliki hak bersama di antara keduanya. Pertama, suami dan istri halal bergaul dan masing-masing dapat memperoleh kesenangan satu sama lain atas karunia Allah. Kedua, terjadinya hubungan waris-mewarisi atas peninggalan suami dan istri. Suami berhak mewarisi peninggalan istri dan begitu juga sebaliknya. Seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah dan bergaul secara muasyarah bil ma'ruf. Hal itu merupakan pemahaman yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34, Al-Baqarah ayat 233, dan Al-Ahqaf ayat 5. Selain suami, seorang istri juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Hal ini bertujuan agar mereka saling melengkapi dalam kekurangan berumah tangga. Soal nomor 3. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang ilmu pengetahuan? Cari ayat yang berkenaan dengan ini dan jelaskan. Orang berilmu diangkat derajatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang berilmu takut kepada Allah. Dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya.
Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh." Hadis riwayat Muslim. Sekian jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Fahrudin. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.